Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kajian Ranting Purwo Selatan ingkang kula hormati, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita saged makempal di masjid kita, dan tentu sebelumnya saya ingin menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima dan mengabulkan seluruh doa dan ibadah yang kita tunaikan di bulan suci Ramadan yang lalu. Bapak dan Ibu sekalian, Pak Agung minta tema ini, dan saya bukan berarti Ustadz ahli jima gitu ya. Dan ini sangat beresiko Bapak Ibu sekalian, karena pertama ada yang mungkin belum bisa menyalurkan, anak-anak muda yang kemudian juga ada yang sudah tidak bisa menyalurkan lagi karena sudah terlalu tua gitu. Jadi ini beresiko, tetapi ya memang ini yang uniknya Bapak Ibu sekalian, dalam pembahasan fikih di dalam Islam itu tidak mengenal tabu. Karena fikih itu pengetahuan. Sementara dalam peradaban kita pada umumnya kalau sudah bicara soal seks, apalagi jima, hubungan intim gitu. Tapi menarik Bapak Ibu, kalimat yang digunakan di dalam fikih adalah jima. Jima itu kumpul. Ya, dari jamaah itu artinya kumpul. Dan itu bahasa yang halus, bahasa yang lembut. Kalau dalam Al-Quran disebut dengan lamasa. Ada jima dalam fikih itu, kalau Al-Quran menyebut dengan lamasa. Lamasa itu sentuhan. Jadi bersentuhan itu mengandung arti juga bersetubuh. Nah, itu bahasa bersetubuh itu bahasa yang kasar. Bahasa Al-Quran lamasa, bahasa fikih sering menyebut dengan kata jima. Dan itu dibahas oleh para ulama untuk memberikan edukasi. Karena Bapak dan Ibu sekalian, jima itu menjadi kebutuhan alamiah, kebutuhan biologis manusia. Sebelum Islam datang, jima itu menjadi kata yang liar. Ya, kata yang liar yang disalurkan berdasarkan nafsu semata. Mengandung makna bersenang-senang, istimta. Mengandung makna bersenang-senang, di satu sisi juga mengandung makna reproduksi. Dan itu dipahami juga oleh masyarakat sebelum Islam pada peradaban kuno. Yang ada adalah yang dapat informasi tentang peradaban kuno sebelum Islam datang di Jazirah Arab. Tapi kita tidak tahu peradaban kuno sebelum Islam datang di Jawa. Justru malah kita tidak tahu, Pak. Saya terutama tidak tahu. Kalau Papua, saya tahu. Ya, itu pun karena pembacaan. Di Jawa ini tidak ada informasi yang saya baca. Kalau di Papua, Bapak Ibu sekalian, kalau berhubungan badan, tapi mereka juga sudah punya adab. Nanti berbeda dengan adab orang modern, ya, yang tidak beradab. Orang modern itu. Orang Papua itu rumahnya kan gede, Pak. Rumah orang Papua itu, dan dalam satu rumah itu berisi banyak pasangan. Tidak pernah orang Papua berhubungan badan, berjima itu rame-rame. Satu rumah kan banyak keluarga. Itu bedanya yang saya sebut dengan orang modern bisa hubungan badan rame-rame, disebut dengan pesta seks.
Ya kan, mereka minum dulu baru beramai-ramai. Itu nanti hampir sama dengan berhubungan badan di zaman sebelum Islam. Tapi kalau orang Papua, dia keluar, pasangan yang laki-lakinya keluar, kemudian mereka ternyata punya kode masing-masing. Kayak burung gitu kan, mungkin mau atau apa gitu, burung ataupun binatang punya keinginan, dia akan berbunyi sesuai dengan kodenya mereka. Sayangnya kita tidak tahu kode burung ya. Kalau kita tahu kode burung, kita ngintip tuh misalnya. Kucing ataupun burung gitu. Karena banyak orang yang iseng. Hari ini sesuatu hal yang unik kan kemudian bisa jadikan konten kan gitu. Konten mungkin Pak Agung jadi konten kan nggak menarik kan gitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kemudian setelah keluar laki-lakinya bikin kode, perempuannya yang keluar. Setelah itu mereka lari masuk ke dalam hutan. Jadi mereka bekerja di dalam hutan, tidak ada yang tahu. Mungkin kalau sekarang hotel gitu ya. Hotel mereka di dalam hutan yang masih alami. Sebelum Islam, Bapak dan Ibu sekalian, lebih parah. Dan itu yang saya sebut dengan hampir identik dengan orang modern yang tidak beradab hari ini. Apa? Mereka itu bisa berhubungan ganti pasangan. Mubadalah itu, berganti pasangan. Jadi suaminya berhubungan badan dengan istri orang lain gitu. Tapi mereka berjanjian. Ada juga dengan sistem istibda. Jadi kalau misalnya suaminya itu elek gitu ya, atau mungkin pasangan di antara mereka itu pada jelek-jelek begitu. Yang satu hitam, yang satu pendek kan. Memang maunya kan istrinya tinggi, suaminya pendek. Tapi suaminya putih, istrinya tinggi, cuma hitam. Mereka menikah, harapannya biar setinggi ibunya, seputih bapaknya. Pas lahir anak kembali, ya sehitam ibunya, sependek bapaknya. Nah, karena mereka tidak berhasil, lalu ada tetangga yang lebih bagus, dia bilang tuh kamu sama itu dulu. Jadi mereka bisa berhubungan dengan pasangan orang lain. Beda dengan yang tadi, kalau mereka kan gantian yang tadi. Ini beda. Bisa karena mungkin parasnya, wajahnya, bisa karena intelektualitasnya, bisa karena jabatannya. Itu mereka bisa begitu. Dan mohon maaf, zaman dahulu Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu ini itu diwariskan. Jadi ketika suami meninggal dunia, ini ibu-ibu ini bukan mendapatkan warisan, tapi jadi barang yang diwariskan, yang menjadi milik dari anak laki-laki tertuanya. Setelah itu terserah dia mau dijual, mau diapakan gitu. Itu saking tidak beradabnya berhubungan hubungan keluarga yang tidak memiliki nilai-nilai keadaban di situ. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dalam Islam dibahas sedemikian rupa dan bahkan jima itu menjadi ibadah. Ini yang menarik Bapak Ibu sekalian. Jadi kebangetan kalau ada orang yang diajak jima nggak mau. Beda kan dengan sholat 5 waktu, ya kan? Kalau itu tidak mau wajar karena ngantuk, apalagi subuh ya kan. Kalau itu sedang ngantuk digoda itu kan bisa bergerak kan Pak, ya kan? Kalau ini diajak sholat subuh bergerak, tapi bergeraknya ngerengkol. Ya kan? Kalau itu kan diganggu nggak ngerengkol, nggak melungker katanya gitu. Kalau ini nggak melungker, kalau ini diganggu nggak melungker. Jadi memang ini ibadah yang enak. Ya, ibadah yang enak. Kalau bisa sampai merasakan enak. Ya. Di dalam sebuah hadis Bapak Ibu sekalian dari Abi Dzar dikisahkan, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ya, di dalam kemaluan kalian itu ada sedekah. Coba Bapak Ibu sekalian, di dalam kemaluan ada sedekah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun?" Apakah kemudian kami mendatangi pasangan kami dengan syahwat, ada pahala di situ? Sedekah itu kan mengandung arti pahala. Jadi orang yang mau berhubungan
berjima itu ya Bapak sekalian, kan pasti ada syahwat. Kalau nggak ada syahwat nggak mungkin. Pak Ketua PCM itu kalau nggak punya syahwat, sudah ditarik-tarik, pakai tambang aja nggak mungkin jadi. Maka Bapak Ibu harus pinter-pinter memang untuk membangkitkan syahwat itu. Kalau Rasulullah bersabda, "Ara'aitum law wada'aha fi haram?" Bagaimana menurutmu ketika meletakkan kemaluan itu pada tempat yang haram? Akana alaihi fiha wizrun? Apakah itu berdosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Karena itu maka menempatkan kemaluan pada tempat yang halal di situ mengandung pahala. Jadi ketika dia tempatkan kepada tempat yang haram, artinya apa, Pak? Ya kepada tempat yang bukan pasangannya. Biasanya kan rumput tetangga itu lebih hijau. Jadi mungkin dibayangkan lebih enak, lebih baik, macam-macam kan. Itu sebenarnya hanya persepsi dalam pikiran kita. Sebenarnya kalau dengan pasangan kita sendiri kalau sudah dibayangkan bagus gitu, dibayangkan sesuatu hal yang memang membuat kita punya imajinasi positif, pasti juga akan bermakna positif, akan melahirkan stimulus yang positif. Tapi kalau dibayangkannya bayangan-bayangan yang justru berkebalikan dengan bayangan yang positif, ya kita akan menerima hal yang positif. Semuanya karena imajinasi, Bapak Ibu sekalian. Makan tempe, suasana hati batin yang enak kan serasa empal gentong. Ya kan? Ketika ada empal gentong di depan, tapi pasangan kita sedang selingkuh, enak nggak? Nggak enak, Pak. Jangankan selingkuh diselingkuhi, saya ditinggal saja, ditinggal pasangan dan diambil sama yang punya, makan itu ya nggak enak, Pak. Makanya diet yang paling tepat itu ya sakit hati, makan hati, Pak. Bukan makan empal, makan hati. Tapi bukan hati ayam, hatinya dewe. Beberapa kasus begitu, Bapak Ibu sekalian. Beberapa kasus, beberapa kawan yang tadinya berat badan sampai 1 kuintal begitu, mereka bisa turun 10 kilo, 20 kilo. Gitu. Tapi biayanya besar. Mending kalau sampai sembuh. Kalau terus menerus sampai TBC dan macam-macam, ya memang berhasil menguruskan badan, tetapi jadi sakit. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, jadi saya ingin mengawali kajian kita tentang adabul jima itu, betapa bahwa jima dalam Islam merupakan suatu amal positif yang dituntunkan oleh agama kita, oleh pembawa ajaran kita, tetapi bukan diletakkan dalam kerangka yang liar. Dia ada kode etiknya, kira-kira begitu. Pak Agung menyebut dengan istilah adab, tatak rama. Jadi adab itu ya bukan hanya hubungan sosial terbuka begitu, tetapi juga hubungan badan yang sifatnya tertutup itu juga membutuhkan adab. Apa yang harus kita lakukan saat kita mau berhubungan badan, Bapak Ibu sekalian? Tadi Pak Agung menyampaikan kok bisa 1 jam lebih gitu. Saya ditunggu di sana juga. Jam 6 lebih dikit. Tapi bukan pembicara. Saya sebagai host di sana. Baik, yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah niat. Harus niat Bapak Ibu. Karena kalau nggak niat nggak jadi. Innamal a'malu bin niat. Amal itu tergantung dari niat. Walaupun memang bisa ujug-ujug yang begini ini. Ya kan? Bisa ujug-ujug. Apalagi sekarang. Banyak media yang membuat orang bisa mudah terstimulasi. Tapi kalau terstimulasi bukan oleh pasangan berbahaya. Dipastikan pasangan kita ada. Soal ini apalagi tadi kita sebut dalam sebuah hadis bahwa ini merupakan sedekah, sehingga memang perlu niat yang positif bahwa berhubungan intim ataupun jima itu merupakan bagian dari sedekah dan tata cara kita berinteraksi dengan pasangan kita. Banyak orang yang bercerai Bapak Ibu sekalian disebabkan oleh persoalan ini. Saya beberapa kali kedatangan orang hampir bercerai, Pak. Sudah beda, tempatnya sudah mengambil tempat yang masing-masing. Apa istilahnya, Pak? Pisah, ya. Sudah pisah ranjang, bukan pisah ranjang lagi, pisah rumah.
Dan rumahnya bukan rumah deketan. Sudah pisah provinsi, Pak. Sudah jauh sekali mereka itu. Karena ada WA, jadi tetap bisa berkomunikasi dengan saya terutama. Ustadz Yayan, gimana ya saya? Lah kenapa, Mas? Ya ini kok begini keluarga kami. Tidak begitu lama, istrinya juga ngebel, WA juga. Sama keluhannya. Terus maunya gimana? Ya tidak mungkinlah saya untuk melakukan hal itu, bercerai begitu. Saya sudah memberikan masukan sama Anda berdua, tapi satu persatu saya bilang, tapi tidak berhasil. Hanya dia datang waktu itu ke rumah, istrinya juga datang ke rumah begitu. Saya ajak ngobrol, tapi tidak berhasil. Udah cukup lama. Terus saya ngambil keputusan, kalian datang berdua deh ke sini. Jangan-jangan ada yang salah komunikasi. Gitu. Jadi saya sampaikan ke sini, nggak nyampe ke sana. Gitu. Kan tidak efektif ya. Kamu datang berdua deh. Itu dari luar kota mereka pada datang. Terus, kenapa toh? Saya bilang, kok begitu lama? Nggak boleh lebih dari 3 hari. Saya bilang. Ini kalian udah berbulan-bulan. Ternyata pasangannya itu sudah salah satunya sudah bawa tulisan. Sudah bawa tulisan, Pak Yayan, saya yang baca atau jenengan yang baca? Saya yang baca deh, saya bilang. Nah, sudah saya pegang, keras apa pelan ini dibacanya? Boleh Pak Yayan, boleh keras, boleh pelan. Nah, terus saya baca, keras enggak, pelan juga enggak, tapi dia dengar gitu. Setelah saya baca dan selesai, Mas, ini gampang sekali. Jawabannya gampang. Kalau kalian memang ingin harmonis dalam keluargamu, gampang sekali. Jelas nih kalimat ini. Apakah kalimat ini sering kamu sampaikan pada suamimu? Iya, secara vulgar enggak, Pak. Tapi saya juga nyampaikan ini. Lalu saya bilang, Mas, ini jelas istrimu itu minta sesuatu yang menjadi haknya. Saya bilang. Istrinya langsung nyautuh kan, Mas, Pak Yayan juga ngerti, dia bilang. Padahal waktu itu saya masih bujangan, Pak. Bujangan kemarin gitu loh, bujangan fase kedua gitu. Bujangan fase kedua. Atau karena sensitivitas itu lalu saya bisa menangkap bahasa itu gitu ya. Bisa jadi. Saya terangkan itu, Mas, ini gampang. Istrimu itu, saya langsung bilang, istrimu itu hanya minta dipeluk dan dicium. Saya bilang begitu. Ini tuh, Mas, gampang toh, dia bilang begitu. Berarti selama ini kamu tidak pernah. Jadi ada perasaan tabu. Jadi kawan saya ini seorang ahli ibadah yang dalam hal itu dianggap sesuatu hal yang tabu. Sementara pasangannya menganggap ini sesuatu hal yang hak baginya. Kan orang nikah itu kan mungkin beda motifnya. Tidak terpenuhi. Itu orang Sunda bilang awet rajet, Pak. Sering bertengkar. Setelah saya kasih tahu begitu, sampai wafatnya, Pak. Harmonis, Pak. Memang membutuhkan edukasi kan? Membutuhkan edukasi. Tapi sekali lagi saya bilang, itu didasari oleh niat yang tepat. Tadi saya bilang niatnya adalah niat untuk memberikan kepuasan, memberikan pelayanan kepada bukan pada orang lain, kepada pasangan kita. Pada orang lain ya yang jadi tidak boleh. Makanya niatnya harus tulus di situ untuk memberikan, sehingga kemudian apapun yang diminta oleh pasangan kita penuhi, Pak Ibu. Kecuali yang terlarang oleh agama. Nanti akan saya sebutkan. Kecuali dalam keadaan ataupun pada posisi, pada tempat yang terlarang oleh agama kita. Selebihnya nisaukum harsul lakum. Ya kan? Perempuanmu adalah ladangmu, sawahmu. Datangilah itu sawahmu itu. Bapak Ibu mendatangi sawah dari mana? Harus bakar kemenyan dulu dari sisi timur, kesuwen, Pak. Ya kan? Bapak dari timur bisa, dari barat bisa, dari utara, dari tenggara, silakan saja. Walaupun orang tua kita dulu seringkali menempatkan dupa kemenyan untuk mulai ngetam, mulai nanam, mulai nyangkul, itu kadang-kadang terlalu banyak ritualnya. Nah itu mungkin sebelum Islam kuat di tengah-tengah kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian,
Setelah kita niat, tadi saya singgung, dimulailah di antara kita ketika mau berjima dengan cumbu rayu, rayuan, dan sejenisnya. Orang bilang sekarang dengan istilah foreplay, ya kan? Foreplay. Jadi saya pernah lihat hadisnya, tetapi kok saya cari kok nggak ketemu gitu, tentang yang secara lebih tepat gitu ya, lebih rileks, itu yang rayuan-rayuan, cumbuan-cumbuan itu, sehingga saya tidak berani menyebutkan tuntunan dari Nabi, tetapi saya pernah baca yang Arabnya saya tidak ketemu begitu. Jangan kau perlakukan istrimu seperti binatang. Mohon maaf saya istri, karena Nabi mungkin waktu itu bercerita dengan laki-laki. Kalau saya sebut katakan hari ini adalah jangan datangi pasanganmu seperti binatang. Jadi itu yang saya sebut tadi, perlu cumbu rayu, perlu peluk cium dengan pasangan kita masing-masing. Nah, kawan saya tadi yang saya ceritakan kemudian sekarang menjadi keluarga, mohon maaf sudah almarhum sesungguhnya, tapi sebelum mereka diambil Allah gitu, itu subhanallah kehidupan keluarganya secara ekonomi memang cukup, Pak. Tetapi itu yang tidak terpenuhi. Jadi kalau ada pasangan kita jajan keluar, bisa jadi karena kita tidak bisa memberikan sedekah yang baik. Sedekah malah ke orang lain. Kan sebaik-baik sedekah itu kepada keluarga kita dulu, ya kan, kepada orang tua itu sebaik sedekah. Jadi sedekahlah kepada pasangan kita. Dan itu sedekah yang tentu berbeda dengan sedekah yang lain. Nah, yang ketiga Bapak Ibu sekalian, jangan lupa, orang kadang-kadang kalau sudah keburu, ya kan, lupa berdoa. Itu doa yang paling hafal saya kira ya. Apa doanya Bapak Ibu? Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan itu dari rezeki yang diberikan kepada kami. Jadi jangan langsung disantap, diserobot begitu habis sekali. Kita minta tolong kepada Allah agar dijauhkan dari setan. Karena nanti kalau anak itu lahir, maka setan tidak akan mudah mengganggu. Setan tidak akan mudah mengganggu. Oleh karenanya maka ya pendekkan doanya. Insya Allah Bapak dan Ibu sudah hafal bagi yang biasa melafalkan doa itu. Jadi bukan hanya doa makan saja. Ya, tetapi doa ketika mau berhubungan dengan pasangan kita atau berkumpul dengan pasangan kita juga perlu berdoa. Bapak dan Ibu sekalian, yang keempat adalah tadi sudah saya singgung, dibolehkan mendatangi istri kita dari arah manapun. Yas nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Jadi datangilah dia dari mana kamu berkehendak. Datangilah dia dari mana kita punya keinginan untuk bisa berjima, bisa berkumpul dengan pasangan kita. Yang terlarang adalah satu, Bapak Ibu sekalian. Itu nanti menjadi adab di dalam berjima, yang tidak boleh mendatangi pasangan kita dari dubur. Mal'unun mayyatin nisa fi mahasin atau ai adbarihinna. Terlaknat orang-orang yang mendatangi istrinya dari sisi belakang. Boleh dari sisi belakang, tapi bukan pada lubang belakang. Kan ada kubul, ada dubur. Kubul itu lubang depan, dubur itu sisi belakang. Boleh dari belakang, tapi tetap kubul yang didatangi. Mungkin bisa kebayang ya Bapak Ibu sekalian. Kebayang. Jadi yang tidak boleh adalah tempat buangnya kotoran. Karena itu adalah najis dan penyakit. Sehingga kalau mendatangi itu bukan melahirkan maslahat, tetapi melahirkan mafsadat.
itu jelas merupakan bagian dari ajaran Islam yang jelas di dalam Al-Quran melaknat orang-orang yang isodomi, gitu, ya. Umatnya Nabi Lut, kaum Sodom, yang hari ini Bapak Ibu sekalian nampaknya marah kembali dengan istilah dan warna simbolik, ya betul, warna pelangi. Dulu dinyanyikan waktu kecil, pelangi-pelangi itu. Sekarang menjadi simbol bagi tradisi penyimpangan kaum Sodom itu. Dan negeri ini juga tidak sedang baik-baik saja katanya. Kelompok-kelompok itu mulai berkembang bahkan sampai ke desa-desa. Tahun 90-an Bapak Ibu sekalian, di Indonesia ini menjadi tempat kontes waria Asia Tenggara. Dan saya pernah berkenalan dengan waria, dengan pemenangnya, waria pemenangnya. Iya, saya tapi lupa namanya siapa ya. Bu Tasmini mungkin dulu kan peneliti kita Pak, siapa namanya? Dia meneliti tentang menjalani hidup seorang waria. Pak, siapa namanya Pak? Mbak yang pindah ke profesor peneliti itu? Pak Kusinarto. Beliau kan melakukan riset tuh menjalani hidup sebagai seorang waria. Lalu dibuatlah buku hasil risetnya dan dibedah di IAIN waktu itu. Diundanglah 2 orang warianya. Cantik-cantik kok sekalian. Yang saya ingat namanya, oh ini live ya. anak UGM ya, dan kerudung Pak. Jadi kerudungan itu. Belum seperti sekarang ada media sosial yang kemarin baru seorang laki-laki yang pakai cadar gitu. Itu kan memang modus ya kan. Kalau ini memang dia suaranya bagus gitu. Anaknya cantik, pakai kerudungan. Kerudungnya kerudung panjang. Yang satu nggak pakai kerudung, rambutnya kriwil-kriwil gitu. Cantik banget. Cantik sekali itu. Dia dari Surabaya dan dia pemenang Pembawa Waria Asia Tenggara. Luar biasa. Dia model. Tidak tahu sekarang nasibnya di mana, tapi saya pernah mendengar dia melamar menjadi calon wali kota Malang. Tapi tidak diterima oleh KPU karena jenis kelaminnya tidak disebutkan. Iya. Ternyata memang menentukan jenis kelamin itu. Ya kalau jenis kelaminnya gak jelas kan mungkin menjadi ya presiden ya kan. Ya bangsa ini menjadi semakin carut marut kan begitu. Sudah cukup lama itu. Jadi Indonesia ini juga profesional di dunia itu. Yang amatiran juga banyak. Saya kira di Prambanan sering ketemu ya Pak ya. Di Prambanan. Kemudian zaman tahun 90-an di Jalan Kapas ya Pak. Jalan Kapas itu kan banyak sekali. Saya tahun 89 masuk Jogja, rupanya orang Jogja ini, kawan-kawan Jogja ini juga tahu tempat itu. Saya diperkenalkan pertama kali ya ke situ Pak, ke Jalan Kapas Pak. Aneh memang orang-orang kita itu. Jadi saya diajak motoran gitu, malam-malam, kan ada angkringan di situ, ya kan? Berhenti di situ. Saya tuh nggak ngerti dari belakang, Mas, waduh, ini sopo, kok beda ya tampilannya begitu. Saya lihat betisnya itu kan gede Pak. Siangnya ngayuh beca gitu, malamnya mungkin sampingan gitu. Tapi ya kawan ini memang kendel. Kemudian diajaklah duduk di angkringan begitu. Terus dia memang kayaknya sudah biasa gitu. Kenalan, siapa namanya? Susi Mas. Siapa? Susi. Siapa? Mas Teh Susi. Oh nggak kedengar, Susi kayak gitu. Lama kelamaan marah dia kan. Rupanya kalau sedang marah keluar suara aslinya gitu. Karena yang itu dibuat-buat kan gitu. Tahun 93 itu kan 89. 93 saya ke Makassar. Dibawanya sama teman di Makassar ke Karabose Bapak Ibu sekalian. Itu juga tempat itu. Kayak saya pikir gimana tuh orang
Ini saya itu, alhamdulillah saya tidak pernah memperkenalkan tempat-tempat itu, ya kan. Jadi ini kecenderungan, mungkin tujuannya guyon, ya kan. Heureuy orang Sunda bilang. Tapi ya saya kira juga tidak elok cara-cara begitu. Jadi ini sesuatu hal yang sedang buruk terjadi, ya, dan disyaratkan dalam Al-Quran itu budaya yang sangat berlawanan dengan agama. Bapak dan Ibu sekalian, yang kelima, tidak boleh dalam kondisi apapun mendatangi istri dari dubur. Sudah saya tadi singgung, ya, karena tadi itu adalah kotor. Yang keenam, kalau suami telah menjima istrinya, kemudian ingin mengulangi lagi, maka hendaknya berwudu. Jadi jangan langsung, Bapak Ibu sekalian. Ini berdasarkan sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Muslim, idza ata ahadukum ahlahu tsumma arada ay ya'uda falyatawaddo bainahuma wudu'an. Jadi apabila salah seorang mendatangi istrinya kemudian berkeinginan untuk mengulangi lagi, falyatawaddo bainahuma wudu'an, maka keduanya harus berwudu, fa innahu ansyata fil 'aud. Karena dengan cara berwudu itu akan menambah gairah. Jadi wudu itu Bapak Ibu sekalian menjadi merefresh kita. Saya tuh kadang-kadang berpikir Bapak Ibu sekalian, Rasulullah ini luar biasa begitu. Sampai hal yang seperti ini beliau jelaskan kepada kita. Karena memang ada sebuah hadis yang menceritakan bahwa beliau senang dengan wanita yang wangi, yang rapi. Jadi ini menjadi adab juga, adab yang berikutnya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau berhubungan badan, berhubungan berjima, itu memang harus bersih dan wangi. Harus mandi terlebih dahulu. Jadi jangan habis masak sambal terasi langsung. Bapak Ibu, Bapak baru pulang dari sawah gitu, langsung mah, ayo, ngedut-ngedut, ya nggak semangat lah. Yang suaminya masih bau bawang gitu, istrinya masih bau terasi. Memang mau bikin sambal bawang kan begitu kan? Nggak begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, dan Rasul mengatakan senang dengan perempuan yang wangi. Ya. Artinya bahwa ini kan kebersihan. Kalau kita lihat berita-berita gitu, mohon maaf, orang-orang yang penjajah seks komersial gitu, bahasa kerennya gitu. Sebenarnya kan bondon, ya kan? Ya kan? Katanya terlalu menyinggung perasaannya. Itulah bahasa yang diperlembut sehingga ada wanita tuna susila. Kemudian ada apa namanya? Lokalisasi, memperhalus bahasa bagi perbuatan terlarang. Kalau bahasa dulu, zaman dulu saya di kampung disebut dengan lonte atau bondon. Itu kan bahasanya luar biasa kasarnya. Nah sekarang mungkin dianggap tidak manusiawi, padahal lebih tepat kata-kata itu supaya mereka memang tidak manusiawi gitu. Jadi sekarang dibuat dengan seks komersial. Waduh, kan keren sekali. Semakin keren, orang semakin tertarik. Kan gitu. Kayak apa Bapak Ibu sekalian? Juru masak, itu kan kalau ibu-ibu. Kalau bapak-bapak, bukan koki lagi sekarang, Bu. Chef. Keren kan? Chef. Dulu tukang cukur, ibu-ibu disebut salon. Bapak-bapak tukang cukur. Apalagi di bawah beringin. Sekarang apa? Barbershop. Dulu kan identik kalau salon laki-laki pasti lebay kan? Melambai gitu. Coba laki-laki yang di salon pasti melambai. Sekarang barbershop maco, Pak. Iya kan? Tatoan. Wah, luar biasa. Kerjaannya barbershop. Kalau dulu kan salon, melambai, sekarang barbershop. Dan menjamur kan hari ini. Dulu di bawah pohon beringin 2.000 pangkas rambut, betul 7.000. Sekarang sudah 20.000, Pak. Ya, dapat kopi lagi, dapat AC lagi. Sejak pandemi ini saya memang minimalis ya, dionek ya sama istri saya. Ayah kok nggak pernah ke tukang cukur.
Sejak pandemi Pak, tahun 2019, saya belum pernah ke tukang cukur. Lalu gimana caranya? Pakai kampak? Bukan Pak. Bukan pakai kampak, ya biasa pakai yang itu. Saya nyukur sendiri Pak. Bisa Pak. Lah ini buktinya, ganteng Pak. Dan saya pakai ini, menghitung, 200.000 dulu alat itu. Kalau saya sekali nyukur, saya ke tukang cukur, ke barbershop, 15.000. Berarti kalau sebulan sekali, saya baru 150, 180.000. Ya. Nanti kalau pensiun Bu, berarti setahun setengah itu baru break even point Pak. Wah ini ada bagus di sini. Jadi saya beli alat cukur itu setahun setengah baru break even point. Lah sekarang sudah 3 tahun lebih ya kan? Ya sudah 3 tahun lebih. Ternyata masuk usia 3 tahun itu sudah aus. Ya kan sudah aus. Tapi kan sudah untung saya. Nah, baru kemudian beli lagi yang baru. Ini harus berumur lebih dari itu lagi karena harganya lebih mahal lagi ya kan. Ayah ini mengurangi rezeki orang gitu. Ya tidak apa-apa, ini bagian dari keterampilan. Dan istri saya tidak pernah ke salon juga. Saya yang motong. Iya, istri, anak, nggak ada yang ke salon. Ibu mau potongan apa? Shaggy? Blow? Bisa Pak. Iya, Bapak mau dikasih list di sininya? Bisa saya. Iya, apalagi sekarang banyak YouTube kan, kita yang penting sudah tahu teorinya kan gitu. Loh kok jadi bahas barbershop? Iya. Jadi ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau kita mau berhubungan badan dengan suami kita harus wangi, harus rapi. Ya, disiapkan suasananya. Saya kira ibu-ibu punya pakaian yang cocok untuk itu. Coba dikasih sama suatu ketika, bapaknya kaget mungkin ya. Tumben katanya. Kalau ditumbenin kan jadi nggak menarik lagi. Dibilang tumben biasanya Bu, Bapak Ibu sekalian dibilang tumben itu malah nggak semangat. Harusnya Bapak itu ya kalau suatu ada tampilan yang begitu ya harus diapresiasi. Wahai sayangku gitu. Iya. Coba mohon maaf ya, Bapak Ibu, ibu-ibu terutama, pernah enggak? Ada enggak istrinya Pak Ketua PCM nih, Pak Nanda? Ibu lagi masak gitu, sreng, lagi marah loh. Karena bapaknya tidur terus gitu, sreng gitu. Nah, tiba-tiba Pak Nandar dari belakang, ya kan, ke perut itu, sreng. Waduh, pernah nggak digituin, Pak? Gimana rasanya gitu? Pengalaman itu dia. Ya memang harus berpengalaman semua. Kalau nggak begitu kita tidak harmonis Bapak sekalian. Itu kalau walaupun lagi marah, mangkel seberapapun, dengan tiba-tiba kita berbisik, sayang, iya masak apa ya, wanginya kok enak sekali. Itu di telinga loh Bapak Ibu sekalian, di telinga mepet telinga Bapak Ibu sekalian. Kalau belum pernah sama sekali digituin sama bapaknya kebangetan itu. Iya. Oh iya. Lalu ibu juga pasang harga. Loh sudah dibeli kok. Sorry, bukan dibeli itu sudah diakad gitu loh. Enggak usah pasang harga Bapak sekalian. Dengan pasangan kita itu. Justru yang terindah dalam keluarga kita ya di situ sesungguhnya. Yang akan membawa pada nuansa yang lebih luas dalam kehidupan kita. Maka ambillah pakaian yang paling pantas untuk menyenangkan pandangan suami kita. Karena yang membuat tertunduk suami kita di luar yaitu Bapak Ibu sekalian. Kan nikah itu kan godul basor. Sudah nikah nih jelalatan loh. Kan berarti ada yang salah. Kacamata yang dibuat oleh kita untuk pasangan kita, kacamatanya ternyata ya kacamata yang masih kesana kemari. Kayak kacamata kuda loh yang dibuatnya itu loh Pak. Gitu loh. Iya. Jadi pakaian yang terindah dibeli secara bersama-sama atau dulu yang diberikan sama suami kepada ibu, dipakai itu. Kan kalau antaran itu loh, Pak Nandar sudah berapa tahun nikahnya? Sudah lapuk, pas dipakai udah prewek kan begitu. Kalau enggak sudah beli lagi lah yang baru. Kasih parfum yang paling wangi. Jangan minyak nyong-nyong yang dipakai.
Nanti dikira mayit lewat. Bahaya. Wah, ini mayit dari mana? Ternyata istrinya sudah berbaring gitu. Malah yasinan kan. Bahaya itu. Padahal istrinya sudah menyiapkan diri karena minyak nyong-nyong, bapak malah Yasin wal Qur'ani lagi. Dikira sudah almarhum. Bapak saya masih hidup gitu kan. Malah marah istrinya, bapak mau cari yang lain. Wah, bahaya itu. Dibuatkanlah sesuatu hal yang memang membuat suasana indah di dalam keluarga kita. Dan keindahan yang paling tidak ada taranya adalah itu, saya kira. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, kembali kepada niat tadi yang harus kita dahulukan untuk bersedekah, dan itu memang yang diajarkan. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, ya ini sudah lewat dari jima tadi, tapi mudah-mudahan ya bagi kalangan muslim tentu sudah biasa. Selain tadi kalau mau mengulang harus mandi, harus wudhu dulu. Kalau ini kalau sudah selesai harus mandi wajib. Ya, harus mandi wajib. Nah, jangan sampai lupa kerajat bangun tidur langsung sholat subuh gitu. Ya kan, harus mandi wajib dulu. Karena rajin sholat subuh, tadi sholat mandi wajibnya tidak. Karena idza zawajal khitan, al-khitanu gitu kan, faqad wajaba al-ghuslu. Apabila ketemu dua kemaluan maka wajib mandi. Itu apakah sampai itu para ulama fikih memang berbeda-beda. Antara Syafi'i dengan Hanafi, batas intikal khitanain itu di mana? Ada yang tul, itu sudah anggap sebagai pertemuan. Tapi ada yang harus masuk sedikit gitu. Helmnya itu harus masuk. Itu di intikal khitanain. Keluar atau tidak keluar mani, kalau sudah intikal khitanain tetap harus mandi. Saya dulu share hadis Bukhari pada saat waktu sholat itu kan ada yang kalau tidak sampai keluar mani tidak perlu wudhu. Saya itu kan hadis berikutnya baru menguatkan bahwa kalau bertemu sedikit pun tidak keluar itu harus mandi. Karena memang di situ ada nasikh mansuh. Jadi ada hadis yang awal dan hadis yang berikutnya. Tapi karena memang jeda 1 hari, sehingga menimbulkan pertanyaan. Banyak yang bertanya ke saya waktu itu. Jadi itu sensitivitas umat kita tentang ajaran yang sudah diketahui, tapi kemudian saya menyampaikan waktu itu yang dianggap berlawanan. Betul Bapak Ibu sekalian, saya bilang memang demikian. Hadisnya memang itu saya tadinya ingin menyampaikan bahwa ada nasih dan mansuh di dalam proses periwayatan hadis itu. Kemudian ada juga, walaupun Bapak Ibu tidak bertemu khitanain itu, tetapi keluar mani, al-ma'u minal ma'. Jadi mandi wajib itu disebabkan keluar air mani. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau dalam keadaan haid, kan kita tidak mungkin bertemu khitanain itu. Itu merupakan perbuatan terlarang bagi kita untuk berhubungan intim pada saat sedang haid. Itu salah satu adab yang diajarkan oleh agama kita. Karena haid itu juga darah kotor. Sehingga kita tidak boleh mendatangi itu. Yas'alunaka anil mahid. Kamu ditanya tentang wanita haid. Ya, qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid. Itu adalah darah penyakit, maka jauhilah wanita-wanita dalam keadaan haid. Tapi bukan berarti jauhi tidak boleh berinteraksi sosial, bukan. Maksudnya adalah jauhilah itu adalah berhubungan, berjima melalui jalur itu, Bapak Ibu sekalian. Boleh enggak Bapak Ibu dalam keadaan haid kita bercengkrama, bercinta lah begitu. Boleh enggak Bapak Ibu? Boleh. Hanya satu saja itu larangannya. Jangan sampai karena ibu sedang haid Bapak cari pintu. Bahaya. Tetap ibu punya, bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan haid itu tetap berkumpul bukan berarti tadi ya berjima, itu berkumpul dengan pasangannya. Aisyah yang menceritakan kalau Rasulullah SAW punya hasrat, beliau ketemu dengan Aisyah dan kemudian dikasih lemek, dikasih penghalang, dikasih alas. Bukan dikasih alas Bu, masa ibu jadi kayak ini,
Jadi di tubuhnya Aisyah itu dikasih sarung kira begitu. Iya, supaya tidak melalui itu. Ya. Jadi diperbolehkan Bapak Ibu sekalian. Saya kira kembali kepada tadi sedekah yang akan kita berikan kepada pasangan kita. Jangan karena sedang haid kemudian kan dibuatlah semacam pikiran, oh ini sedang haid, mudah marah dan lain sebagainya. Itu menurut saya hanya memang mungkin terjadi proses hormonal ya yang mempengaruhi emosi kita. Tetapi tidak berarti bahwa ibu sedang haid itu boleh marah-marah. Ya kan? Sedang haid lalu seolah-olah boleh marah, nggak begitu. Tetap ketika Pak Su mau mendatangi kita, tetap kita sambut dengan sebaik mungkin. Lalu yang terakhir Bapak Ibu sekalian, diperbolehkan melakukan azal. Ya, tahu nggak azal ya Ibu sekalian? Mungkin itu adalah KB yang dilakukan secara tradisional. Apabila pasangannya ridho. Ini kata kunci penting Bapak Ibu sekalian. Apabila pasangannya ridho. Kalau tidak ridho tidak boleh karena sedekah tadi menjadi tidak berarti. Ya. Ibu harus bertanggung jawab, Pak aku nggak mau punya anak lagi, sudah 10 Pak, capean. Karena itu sekali celom pasti dapat gitu. Yang begitu kan pasangannya di SMS aja mungkin jadi gitu ya. Jarak jauh gitu. Maka kemudian Pak aku rela untuk tidak di dalam azal itu dipersilakan. Tapi tentu ibu dan bapak bertanggung jawab terhadap semua itu. Ya, sehingga maksud saya bertanggung jawab itu ya kepuasan di antara keduanya itu harus tersalurkan. Jangan sampai setengah tadi. Karena bisa jadi dia akan mendapatkan pelayanan yang lebih prima dari orang lain. Kita dalam sedekah tadi juga memberikan pelayanan yang lebih prima terhadap pasangan-pasangan kita. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, diharamkan bagi kita menyebarkan informasi rahasia apa yang terjadi pasangan kita kepada orang lain. Ini emak-emak, ibu-ibu sambil cari kutu, ngobrol. Wah, punya suamiku itu ada jawernya misalnya gitu. Ada yang hitam itu Pak di sini? Ya jenggernya. Ada jenggernya itu mungkin lebih ramai kalau ada jenggernya, ya kan? Ya kan diceritakan hal-hal yang buruk dari pasangan kita. Waduh, baru aja 1 detik, 2 detik sudah. Itu saya kira apapun yang terjadi dengan pasangan kita haram hukumnya bagi kita Bapak Ibu sekalian menyampaikan aspek-aspek yang bersifat rahasia di dalam urusan rumah tangga kita. Menyebarkan keburukan antar saudara kita saja sudah tidak boleh. Ya kan? Sudah tidak boleh. Ya kan? Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutupi. Apalagi dengan pasangan kita. Sebuah hadis diceritakan an Abi Sa'idil Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syarran nas indallahil manzilata yaumal qiyamah ar-rajulu yufti ila imro'atihi. Seburuk-buruk laki-laki adalah berhubungan dengan istrinya dan istrinya pun berhubungan dengan suaminya, sumayan syuru sirroha. Kemudian menyebarkan rahasia pasangannya. Kalau di sini kan sirroha itu istri. Ya kan? Artinya suaminya menyebarkan rahasia istrinya. Saya sering menyebutkan pasangannya karena yang potensial melakukan itu semuanya juga mungkin. Istri bisa menyebarkan rahasia suaminya, suami bisa menyebarkan rahasia istrinya. Kondisi sekarang sudah sejajar laki-laki dan perempuan. Sehingga peluang itu sama, apalagi yang ini pegang WA, yang ini pegang WA. Ngerumpi di sana sini semakin luas. Maka tutupilah rahasia keluarga kita agar jangan sampai kemudian menimbulkan kerusakan. Sehingga tadi tujuannya adalah untuk bersedekah positif, memuaskan, menimbulkan kesenangan dalam keluarga, tapi malah justru menimbulkan kesulitan. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ini sudah disediakan makanan, berarti saya salah. Tadinya harusnya saya selesai duluan lalu saya pulang duluan. Ini sudah disediakan makan, harus dimakan.
ya kan? Karena di sana sudah menunggu makan juga, Pak. Baik, demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf Bapak dan Ibu kalau apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini kurang berkenan. Ini yang minta tema nih, Pak. Jadi nanti yang dikomplain dia gitu kan. Oh, ada yang bertanya? Oh, boleh, boleh. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang belum jelas gitu kira-kira? Sebenarnya ini kan alam kebatinan kita sudah jelas sesungguhnya ya kan? Alam kebatinan kita. Oh, monggo Pak. Wah, ini yang dua tadi mana? Satu niat. Iya. Oh. Yang dua apa? Yang tiga kan doa. Iya. Nah, yang dua tadi apa saja ngomong. Oh, itu tadi kan menggunakan pakaian yang harum, yang wangi gitu kan. Itu yang dua itu di situ. Kemudian tidak boleh mendatangi istri dari Itu Pak yang 6 wah, ini sudah ya sudah. berdoa, jangan lupa ya kan? Iya. Berdoa. Nanti saya share ya ininya. Iya. Oke, nanti saya kirim ke Pak Agung. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Nah. Oh, iya, iya, iya. Iya. Saya pernah baca juga tapi saya tidak ketemu hadisnya begitu. Kalau berhubungan badan itu boleh kita telanjang. Ya. Boleh kita telanjang, tetapi dikasih selimut. Jadi bukan bapak masing-masing berselimut, gak jadi. Jadi selimutnya itu di dalam sesarung berdua, gitu kira. Ya, di dalam sarung berdua. Kalau pakai sarungnya kalau sarungnya sarung kecil yang cukup. Sarung yang besar gitu. Kalau Bapak Ibu di rumahnya kayak Pak Agus misalnya AC-nya, wah, kamarnya pakai AC, kemudian selimutnya. Kalau kita kan tidak pakai AC Bapak Ibu sekalian, pakai selimut malah sumuk. Iya kan? Sumuk rasido Pak. Wah, sumuk rono gitu kan. Gitu. Iya kan? Iya. Jadi kalau misalnya merasa bahwa itu juga menjadi ya kan itu menjadi stimulus Pak. Kalau ditutup apalagi ya susah pakai jin misalnya, wah Pak mau kemana kan gitu, mau pakai jin, mau mancing kan begitu, ya ini jadi tidak tertarik. Jadi boleh Bapak Ibu sekalian terbuka, bahasa yang paling vulgar adalah telanjang, telanjang bulat lagi gitu, ya. Tapi ditutup kamarnya, ya kan. Jadi kalau sekarang mungkin kalau pemahaman saya dulu Rasulullah itu mengajarkan kepada kita boleh bertelanjang berselimut. Karena kamarnya kan berbeda dengan sekarang. Ya kan? Jadi bisa jadi ada anak, walaupun dalam Al-Qur'an jelas anak yang sudah berusia 10 tahun harus dipisah tempat tidurnya. Dipisah juga dengan kita. Tiba-tiba ada anak kita nyelonong gitu. Kan berbahaya itu. Gimana kok ada pisang, ada jagung di situ misalnya. Ya kan? Tapi sekarang kan sudah terkunci kamarnya. Itulah yang ada selimut besar adalah kamar kita yang sudah terkunci itu untuk menutupi jangan sampai terlihat secara langsung oleh pihak-pihak yang tidak pantas untuk melihatnya. Itu saya kira itu sudah bagian seperti ya nanti akan panjang lagi lah saya menjelaskannya. Jadi boleh Bapak Ibu sekalian untuk bertelanjang. Ya. Silahkan. Boleh, boleh. Karena itu justru akan menimbulkan stimulus yang lebih menarik, ya, lebih menarik. Ya, lebih khusyuk ibadahnya. Kata Pak Agung lebih khusyuk ibadahnya. Ini beda nih, Pak. Lebih khusyuk ibadahnya. Tapi mungkin ya bagi Bapak Ibu yang justru kalau terbuka malah tidak menarik, ya kan? Itu kan mungkin saja, ya kan? Dibuka malah tidak menarik. Gimana, Pak? Dibuka malah tidak menarik. Sudah terlanjur jadi istri kita, jadi suami kita. Ya kalau misalnya lihat wajahnya malah tidak menarik, ditutup aja wajahnya kan. Ditutup aja wajahnya. Atau kelihatan kulitnya sudah seperti kulit badak misalnya ya kan. Ditutup saja. Karena justru lebih menarik pakai baju daripada tidak pakai baju. Karena biasanya bapaknya pagi-pagi sudah tidak pakai baju ke sawah,
pakai kolor gitu kan. Jadi kalau mau ke kamar itu nggak pakai baju malah medeni gitu biasa. Berarti kalau begitu masuk ke kamar pakai baju yang paling wangi. Saya kira gitu Bang. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.